Hai Sare People, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita bakal bahas tentang gangguan pada sel nefron nih. Yuk kita baca dulu soalnya sama-sama ya. Hasil pemeriksaan urin dari Pak Budi menunjukkan bahwa ditemukan eritrosit atau sel darah merah dalam jumlah yang melebihi ambang batas. Nah, manakah bagian dari nefron yang mengalami kerusakan sehingga Pak Budi mengalami hematuria katanya gitu ya. Nah, di sini hematuria itu adalah penyakit di mana pada urinnya ditemukan adanya sel darah merah. Oke, kita cek dulu bagiannya dari yang A sampai ke yang E. Nah, di sini yang A ini adalah ini adalah Tunggu kakak ganti dulu warna ya. Nah, ini saja deh. Nah, yang A itu dia adalah arteriol atau arteri yang akan membawa darah masuk. Berarti dia arteriol aferen namanya, gitu ya. Nah, dia berfungsi untuk membawa darah yang akan disaring untuk ke dalam nefron, masuk ke dalam nefron. Nah, yang B ini namanya adalah glomerulus. Di sini terjadi proses yang namanya proses filtrasi. Lalu yang C ini namanya adalah tubulus proksimal atau tubulus contortus proksimal. Lalu ada yang D ini adalah lengkung Henle. Lalu ada yang E, kalau yang ini adalah tubulus distal nantinya gitu ya. Tubulus distal. Oke, di sini nanti dia akan menjalani fungsi augmentasi namanya. Augmentasi atau pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan. Oke, jadi di sini darah itu, kakak akan tulis dulu ya di sini ya. Darah atau eritrosit itu dia termasuk kepada molekul besar yang tidak mungkin masuk melalui tahapan pertama. Jadi dia tidak mungkin menembus glomerulus. Nah, di sini darah atau eritrositnya dia berukuran besar atau berukuran makro ya. Jadi dia berperan sebagai makro molekul yang tidak akan pernah bisa melewati proses filtrasi gitu ya. Jadi nanti yang tidak bisa lewat itu ada darah. Kakak tulis ya, ini nomor 1 adalah darah. Yang kedua yang tidak akan bisa lewat adalah protein. Lalu yang ketiga yang tidak bisa lewat itu adalah karbohidrat kompleks. Nah, ini adalah yang tidak bisa lewat pada tahapan filtrasi karena ukurannya besar. Nah, nanti itu ada yang lain kan, protein itu terdiri dari asam amino ya. Asam amino. Oke, lalu nanti ada juga karbohidrat sederhana seperti glukosa. Lalu nanti ada mineral dan lain-lain. Oke, jadi untuk tahapan filtrasi itu tidak bisa lewat itu 3 hal ini. Yang tidak bisa lewat itu adalah yang tidak bisa lewat adalah darah, protein, dan karbohidrat kompleks. Karena ketiga ini dia ukurannya besar atau makromolekul. Nah, karena dia makromolekul, dia tidak mungkin bisa disaring. Karena saringan itu kan berperan untuk menyaring ukuran yang besar dengan ukuran yang kecil. Sedangkan asam amino, glukosa, dan mineral ini bisa masuk tahap selanjutnya. Nah, jadi filtrasi ini nanti menghasilkan urin primer nih. Dia akan menghasilkan urin primer yang isinya adalah asam amino, glukosa, lalu ada mineral, ada air, ada zat buangan seperti urea, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang A. Adalah yang B ya, kan kalau yang A dia arterial aferen, dia hanya sebagai pembawa darah saja. Jawabannya adalah yang B. Mengapa yang B? Karena yang B itu ketika glomerulus rusak, artinya penyaringannya tidak maksimal, darah bisa ikut keluar, masuk ke bagian tubulus proksimal, ke lengkung Henle, sampai akhirnya nanti dibuang melalui urin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Nah, ini adalah salah satu soal HOTS yang menggabungkan antara gangguan ekskresi dengan proses pembentukan urin. Nanti coba kamu latihan lagi di rumah ya. Nah, ingat, belajar saja tidak cukup. Jumpa lagi dengan kakak di video selanjutnya. Dadah!